Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, kita sudah memasuki tafsir surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq yang alhamdulillah menunjukkan bahwasanya pelajaran tafsir tinggal 4 pertemuan akan kita hatamkan tafsir surah An-Nas sampai surah Ad-Duha. Yang insyaallah ta'ala di antara kebiasaan kita akan dibacakan oleh salah satu saudara kita yang alhamdulillah di pertemuan kali ini akan dibacakan oleh Al-Akh Fauzan, ya. Nama aslinya siapa, Fauzan? Fauzan Ahzan Zahari. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura wa mahjura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dekat sedikit. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha arra'a istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanaf'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, alhamdulillah wa jazakumullah khair ala qiraatihi. Di pertemuan kali ini, ayo kita sama-sama perhatikan tafsir surah Al-Alaq. Ya, sekarang kita masuk di makna alaqun. Tulis tafsir surah Al-Alaq. Tafsir surat Al-Alaq. Apa makna al-ala di situ? Di terjemahannya segumpal darah. Makna asal alaqun artinya sesuatu yang terikat. Ya. Makanya misalnya kalau saya mengatakan hadisul mu'allaq, hadis yang terikat. Ya, sesuatu yang terikat. Nah, kalau kita katakan sesuatu yang menggumpal. Jadi surat ini menceritakan sesuatu yang menggumpal. Menggumpal apa dimaksudkan? Nanti akan dijelaskan. Ya, yaitu tentang segumpal darah.
tentang segumpal darah. Segumpal darah apa yang dimaksudkan nanti insyaallah taala akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Jadi ditulis dulu tafsir surah Al-Alaq, yaitu segumpal darah. Sekarang diperhatikan ya, surah ini kenapa saya tekankan sekali untuk belajar? Ya, karena surat ini sangat penting untuk kita mengetahuinya, karena dia termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Tulis satu, langsung faedah-faedah. Langsung ya, surah Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan. Tidak ada perselisihan pendapat. Surah Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan tanpa perselisihan pendapat. Namun cuma 5 ayat. Ya, kejadiannya bagaimana wahyu ini awal turun? Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqa fi an-naumi. Jadi Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha bahwa pertama kali wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan dia bermimpi pada tidurnya. Jadi tulis tahapan wahyu. Ditulis tahapan wahyu titik 2. Tahapan wahyu. Yang pertama, 1, mimpi di dalam tidur. Mimpi di dalam tidur. Jadi ini tahapan, nanti akan ada tahapan kedua setelah kita baca di sini. Kata beliau, jadi tahapan pertama Nabi mimpi dulu melihat wahyu di dalam tidurnya. Bagaimana bentuk wahyu? Diceritakan oleh Aisyah, "Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi." Dia tidak datang di dalam tidurnya, kata Aisyah, kecuali dia melihat seperti ya falakis subuh, sesuatu putih yang memancar di subuh hari. Kalau kalian sholat subuh, paling enak ini kalau di atas gunung. Lihat falak subuh. Falak itu sesuatu cahaya yang memancar. Pancarannya seperti terbenamnya matahari. Jadi dia terhambur. Jadi ada cahaya falak itu ada 2 cahaya. Ada yang memanjang seperti ekor singa, ada yang mendatar. Ini falak subuh yang seperti mendatar. Jadi Nabi melihat seperti cahaya subuh yang mendatar di dalam mimpinya. Itulah wahyu. Ya, kenapa? Karena malaikat diciptakan dengan cahaya. Jadi ini yang dilihat Nabi. Jadi disambungkan tadi, ya apa tadi yang pertama? Tahapan pertama, mimpi di dalam tidur dengan melihat cahaya semisal cahaya di subuh hari. Mimpi di dalam tidur dengan cahaya semisal cahaya di subuh hari. Nah, ini kata Aisyah dalam hadis yang sahih. Nah, ini yang kedua. Diperhatikan, nanti kita tulis. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Jadi Nabi pertama mimpi dulu di dalam tidur, lihat-lihat seperti ada cahaya subuh. Kemudian setelah melihat cahaya subuh itu, hari-harinya Nabi suka termenung, suka menyendiri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai al-khala. Al-khala itu menyendiri, jauh dari manusia. Fakana ya'ti Hira fayatahannan. Maka Nabi mendatangi gua Hira.
dan dia bertahanus. Tahanus itu diam di dalam gua, ya, duduk merenung. Itu namanya tahanus. Jadi Nabi bertahanus. Apa arti tahanus? Duduk menyendiri duduk menyendiri di dalam gua. Jadi Nabi ketika sering melihat mimpi di dalam tidurnya seperti ada cahaya di subuh hari, itu awal wahyu. Akhirnya Nabi sering senang sendiri. Karena Nabi sering senang sendiri, akhirnya Nabi pergi ke gua. Yang dia pilih adalah gua Hira. Gua Hira ini ada di Mekah. Gua Hira letaknya di mana? Di Mekah. Kalau orang naik di Gua Hira, maka satu kota Mekah kelihatan. Ya, kemarin saya tidak sempat naik, qadarullah, karena tinggi sekali, kurang lebih 2 jam orang naik, 2 sampai 3 jam mendaki, lebih tinggi dari gunung ini. Ya, lebih tinggi dari gunung ini puncaknya, ini kecil sekali, kurang lebih 3 kali lipatnya. Baru tidak ada pepohonan, bebatuan saja. Itu yang kita daki. Kemarin kita mau daki, ya. Tapi semoga Allah berikan lagi kita kesempatan untuk mendaki dan melihat langsung, menginjak bekas kaki ijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang jadi Nabi naik ke Gua Hira. Ya, akhirnya dia menyendiri di situ. Kata Aisyah, wa huwa ta'abbud, dan dia beribadah di dalam situ. Al-layali zawatil adad, beberapa malam dari beberapa malam. Kata Aisyah, wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji ila Khadijah, dan dia membawa bekal. Jadi Nabi seperti pergi camping, bawa bekal, pergi di Gua Hira. Bekalnya siapa yang kasih? Khadijah radhiyallahu anha. Karena pada saat ini cuma satu istrinya Nabi, siapa? Khadijah. Kenapa Aisyah yang ceritakan? Karena Nabi menceritakan tentang kisahnya bagaimana perjuangannya bersama Khadijah. Ya, sehingga Aisyah tahu diri. Maka dari itu pernah Aisyah mengatakan tidak ada orang yang lebih aku cemburu dibanding Khadijah. Kenapa? Saking banyaknya Nabi menceritakan tentang kebaikan Khadijah. Sampai Aisyah pernah saking marahnya dia mengatakan, kenapa suka sebut itu perempuan tua? Dia bilangi Khadijah begitu. Langsung Nabi ngambek. Ya, enggak, jangan ku bilang begitu. Ya, sesungguhnya dia Khadijah itu menginfakkan hartanya kepadaku ketika orang-orang menahan hartanya. Dan dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Bahwa semua orang mendustakan Nabi, bahwa dia bukan Nabi, tapi Khadijah beriman kepada Nabi. Semua orang menahan hartanya, bahkan mengumpulkan hartanya untuk menghalangi dakwah Nabi, tapi Khadijah mengeluarkan hartanya untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Khadijah. Salah satunya ini. Dia bantu Nabi, tidak usah kau kasih saya nafkah. Bahkan dia yang berikan makanan untuk bekal. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha itu di sebelum Nabi pulang, kan Nabi biasanya 3 hari pulang lagi ke rumahnya, ambil bekal, pergi lagi di Gua Hira. Khadijah lihat, oh Nabi pulangnya 3 hari baru habis makanannya. Khadijah lihat 3 hari ke depan Nabi belum pulang ke rumahnya, Khadijah sudah datang, bawa minuman, bawa makanan, sampai bunyi-bunyi gelas-gelasnya. Bayangkan di sini melihat potret istri soleha yang mendukung suaminya untuk menegakkan agama Allah. Jadi kalau kalian mendapati istri yang menghalangi kalian kepada ketaatan kepada Allah, satu saja kalimat ucapkan pada dia, suruh pulang ke rumahnya. Ya, kalau kalian dapati bahkan yang menghalangi kalian untuk belajar, menghalangi kalian untuk berdakwah, suruh saja. Kalau begitu kamu tidak sejalan denganku, mohon maaf, kau cari jalan lain saja. Ya, coba lihat Nabi sampai Khadijah masih jauh dari gua, itu sudah bunyi-bunyi anunya, seperti kayak bawa gelas, bawa cangkir kaca, bunyi-bunyi tidak. Naik gunung ini bunyi-bunyi ting 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 ting.
Akhirnya ketika bunyian itu datang, ya Allah kabarkan, berikan kabar gembira karena semangatnya naik gunung. Bayangkan 2 sampai 3 jam. Khadijah umurnya kurang lebih 50 tahun nih pada saat itu. Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah umur berapa? 40 tahun. Nabi umur 25 tahun. Awal wahyu Nabi sudah 40 tahun. Berarti Khadijah berapa? Tambah 15 tahun. Berarti 55 tahun naik gunung yang tingginya 3 kalinya gunung ini, yang naik orang mendaki, tidak ada pepohonan yang kita berpegang, naik ke gunung itu 2 sampai 3 jam. Bahkan kalau rela-rela naik bisa 4 jam, 5 jam. 2-3 jam itu kalau cepat ki, anak-anak muda yang naik. Bayangkan, Khadijah umur 55 tahun naik di gunung. Gunungnya terjal, tidak ada pohon, panas, bawa barang lagi. Kayak kalian dikasih beras 1 karung sama laut, kira-kira kuat tidak naik gunung begitu? 3 kali lipatnya ini. Nopal, angka gunung naik ini beras ke 1 karung sama naik ikan ke 1 gabus. Kira-kira kas sakit tidak? Khadijah betapa kuatnya. Sampai bunyi-bunyi saking beratnya konon nangka. Ketika naik, ya langsung tiba wahyu. Wahai Muhammad, kabarkan kepada Khadijah bahwa sesungguhnya Allah menyiapkan istana dari perak di surga Allah. Ya, jadi Khadijah ketika bawa barang ini, malaikat Jibril juga turun memberikan wahyu, memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa baginya istana dari perak. Ya, di sini perhatikan adik-adikku sekalian bagaimana perjuangan Khadijah. Nah ini. Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji ila Khadijah. Fatazawwada limithliha hatta faja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira. Maka ketika yang kita ceritakan tadi, dia senantiasa mengambil bekal, maka datanglah wahyu. Ini wahyu yang kedua akan kita ceritakan. 2, wahyu yang kedua ditulis. Wahyu yang kedua, 2, ya, mendengar langsung dari ucapan malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Dari ucapan Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya. Dari ucapan malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Di sini ada pembelajaran. Banyak faedah penting dalam akidah sini. 1, ternyata malaikat juga berbicara. 2, malaikat memiliki suara. 3, malaikat mampu berbicara. Ya, jadi bicaranya malaikat dengan kemampuan bicara itu berbeda. Ada kedetailan. Walaupun kalian belum paham tidak jadi masalah. Ada orang mengatakan berbicara tapi tidak memiliki suara. Ini berbicara dan bersuara. Ya, berbicaranya bukan sesuatu yang kumur-kumur, tapi sudah jelas. Ya, itu diantara dalil akidah lagi. Ya, karena ada orang menganggap malaikat itu cuma burung-burung. Itulah malaikat-malaikat dimaksudkan. Seperti yang ditulis oleh pastor-pastor dari kalangan kaum Nasrani. Ya, mereka itu tidak percaya dan sebagainya dari adanya malaikat. Ya, menganggap malaikat itu bagaikan merpati saja. Ya, tentara-tentara Allah, yaitu para burung-burung. Tapi ini sesuatu yang tidak benar. Ya, nah ini yang pertama. Jadi yang kedua, datangnya wahyu sesuai dengan wujud asli malaikat Jibril. Yang ketiga, selesaikan dulu 3. Wahyu dengan berwujud manusia di hadis Arba'in. Apa hadis Arba'in? Hadis yang kedua tentang datang seseorang, ya, orang laki-laki yang berambut hitam, berbaju putih, yang tidak ada, yaitu tidak ada bekas perjalanan padanya. Siapa di sini? Akhir hadisnya apa katakan? Tahukah kalian siapa kata dia yang datang ya Umar? Atadri manis sa'il? Ya, untuk Allah wa Rasul alam.
Ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum yuallimu amri dinikum. Ya, dia sesungguhnya datang agar mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Jadi ini yang ketiga. Berwujud manusia. Malaikat berwujud manusia. Nah, sekarang kisahnya kita kisahkan dalam bentuk pertama tadi apa? Wahyu dalam bentuk pertama dalam apa? Mimpi. Ini wahyu juga. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Coba lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf pernah bermimpi dia duduk di atas singgasana emas dan ada 11 matahari yang sujud kepadanya. Ada berapa? 11. Ahada asyara kaukaba wasyamsu wal qamar. Ada 11 ya bintang yang bersujud padanya dan satu matahari dan satu rembulan. Tafsirannya 11 saudaranya yang tunduk kepadanya, satu matahari yaitu bapaknya dan satu qamar adalah ibunya. Dia pernah bermimpi itu dan itu terjadi nanti sekian puluh tahun. Karena perpisahan Nabi Yusuf dengan bapaknya kurang lebih 30 tahunan. Kurang lebih 30 tahunan kalau kita detailkan. Ya, ada saya detailkan di YouTube kita dari kisah Nabi Yusuf. Ya, saya paling detail menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf di YouTube. Sampai berapa puluh kali pertemuan. Mulai dari awal maunya lahir Nabi Yusuf sampai meninggalnya. Kita kisahkan di situ. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi dengan cara mimpi di dalam tidur. Dengan adanya apa? Muncul cahaya seperti di apa? Sebuah hari. Yang kedua, ini yang terjadi di Gua Hira. Jadi yang terjadi yang di Gua Hira yang kedua. Bagaimana kisahnya? Jadi datang malaikat Jibril dengan berwujud asli. Tapi yang ada suaranya, ya Muhammad. Malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam cari mana suara ini? Ada lagi suaranya malaikat Jibril, ya Muhammad. Nabi cari. Nabi ke depan lihat-lihat tidak ada. Ke belakang tidak ada. Ke samping kiri tidak ada, ke kanan tidak ada. Tapi terus ada suara ya Muhammad. Ya, akhirnya Nabi keluar dari gua. Cari suara itu, mana suara ini? Setelah cari dalam gua tidak dapat, keluar dari gua. Ya, ketika masih ada suara ya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menengok ke atas dan melihat ya malaikat Jibril dengan berwujud asli. Yang akhirnya ketika dia Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, Nabi kaget. Sampai dalam riwayat Nabi mundur ketakutan sampai hampir jatuh di bagian gunung, pesisir gunung karena takut. Ya, akhirnya Nabi lari. Lari langsung pergi ke rumah Khadijah. Bayangkan dari kurang lebih 3 jam turun Nabi lari. Pergi kota Mekah sambil gemetar. Bagaimana kalau misalnya di Bela Pundraga sendiri kau ini? Ya, dia selamat. Sendiri tidur, Ustaz Lau dia pergi di mana semuanya, anak-anak pergi entrekan, kau sendiri bermalam. Tiba-tiba ada suara. Ya, tiba-tiba tidur, kau mana ini? Pak Mas tidak ada orang suara, tidak ada di belakang, tidak ada di depan, tidak ada samping. Naik kau di ranjang langsung ada cahaya putih yang menyeliputi satu kamar. Ya, kira-kira apa yang bikin? Lari, Nabi Muhammad juga lari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari sambil bergemetar. Lari ke Khadijah. Langsung berselimut. Ya, yang akhirnya pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah ya langsung diselimuti. Ya, kemudian Khadijah berusaha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya. Fa akhbaraha al-khabar. Maka Nabi menceritakan, saya tadi di gunung tiba-tiba ada suara. Suara apa? Yang memanggil nama saya. Saya cari, ternyata tidak, ternyata ada seperti begini saya lihat. Ya, apa kata Khadijah radhiyallahu anha yang mengatakan, ya,
Kata beliau, faqalat law kalla. Sekali-kali tidak. Abashir, bergembiralah engkau wahai suamiku. Jadi kata Khadijah, sekali-kali tidak. Di riwayat lain, la yukhzikallah, tidak mungkin Allah memberikan mudarat kepadamu. Kata Khadijah radhiyallahu anha, abashir, bergembiralah engkau wahai suamiku. Apa kata Khadijah? Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Karena sesungguhnya kamu orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadits. Kamu itu orang yang paling jujur. Wa tahmilul kil. Dan kamu senantiasa mengambil beban orang lain, suka membantu orang. Ya, tidak mungkin Allah menghinakanmu padahal kamu orang baik. Wa tuqri'ud daif, kamu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong orang-orang yang di atas kebenaran. Tsumman talaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Nawfal. Kemudian setelah itu Nabi mulai tenang. Yudi, masa Allah mau hinakan? Ya, Allah kan mencintai orang-orang yang baik. Akhirnya di situ mulai tenang. Ya akhirnya Khadijah, ya ketika melihat itu dia pergi ke pamannya, anak dari pamannya, ya omnya. Dia pergi ke sana, dia ceritakan. Ketemulah dengan Waraqah bin Nawfal, seorang ahli kitab, ya ahli Taurat dan Injil, ya yang akhirnya dia mengatakan sesungguhnya itulah sesuatu yang hak. Dia adalah Jibril yang kata Waraqah bin Nawfal, seandainya saya hidup, ya panjang umur saya akan menolongnya, dan tanyakanlah kepadanya sesungguhnya seluruh yang membawa wahyu seperti ini dia akan ditinggalkan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Waraqah bin Nawfal orang alim, sehingga dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi dari kalangan para nabi dan para rasul. Ayo, jadi ini kisahnya ya. Kisah asal awal turunnya surat Iqra, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama ya bermimpi, yang kedua suka menyendiri, yang akhirnya menyendiri di mana? Di Gua Hira. Berapa malam? Beberapa malam. Membawa bekal dari siapa? Khadijah. Apakah sempat pulang? Sempat pulang. Kemudian membawa lagi bekal ke sana lagi, menyendiri lagi. Kemudian dibawakan kedua kalinya bekalnya oleh siapa? Khadijah, sampai bunyi-bunyi anunya akhirnya diberikan kabar gembira oleh malaikat Jibril dengan diberikan apa? Istana dari perak. Istana dari perak yang akhirnya ketika sudah ditinggalkan oleh Khadijah, muncullah suara, yaitu suara malaikat Jibril yang memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya ketika Nabi melihat malaikat Jibril yang menutupi antara timur dan barat, ya bayangkan besarnya itu. Yang akhirnya Nabi bergetar, lari ke rumahnya, berselimut, kemudian ditenangkan oleh istrinya yaitu Khadijah. Di sini bisa mengambil pelajaran di antara ciri wanita salehah. Ketika kita susah, dia ada. Ketika kita susah, dia ada. Tulis dulu kriteria wanita salehah supaya akhwatnya tahu sifat-sifat apa yang harus kriteria wanita salehah. Kriteria wanita salehah. Kriteria itu ciri-ciri. Ciri-ciri wanita salehah. Kriteria wanita saleh. Kampungan lu Patin? Kriteria. Ciri-ciri. Ayo cepat, 15 menit kita selesaikan tafsirnya. Cepat. Ayo. Kriteria, ciri-ciri. Tulis misalnya ciri-ciri wanita saleh. 1. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat Khadijah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. 2,
senantiasa menjadi pendukung suaminya. Kalau dia belum menikah, kalau suka nak dukung bapaknya, itu ciri-ciri. Senantiasa menjadi pendukung suaminya. Ya, suaminya bilang, yang mau buka bisnis ini, jangan makin pada kita kasih habis jadi uang. Yang mau kasih sedekah ini, kasih ke kodong ini miskin. Jok, dia miskin kita tidak pernah kita belanjakan. Kalau begitu istri marahi. Ya, kalau saya istriku begitu marahi. Ya, dan biasa juga begitu. Ya, hati-hati. Kalau ada istri begini marahi, ya, kau menjadi setan manusia kau sih. Ya, karena setan itu ya, yang memberikan kita, menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Asy-syaitanu yu'idukumul faqr. Kata Allah Azza wa Jalla, para setan lah itu yang memberikan kamu itu artinya nasihat-nasihat yang mendalam. Jangan memakai anak-anak belum dibelikan susu, saya juga bajuku belum dibelikan, gelanku baru satu, berapa mau pakai gelang? Ya, sepatuku baru 2, cocok nih, masa mau pakai 2 pakai sepatu 2 main tanganmu. Ya, banyak sekali nih 2 itu. Kata Allah, asy-syaitanu yu'idukumul faqr. Para setan itu memberikan nasihat yang mendalam, ya, yang menakuti kalian agar kalian takut fakir, miskin. Ya, jadi jangan. Ya, jangan kau kasih semua dede. Apa kau tolong? Kau justru tolong, justru setan itu yang kasih begitu. Kalau ada niat, kasih semua. Ya, insyaallah yakin di dalam hati Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, wa yurbis sadaqah, Allah akan menyuburkan sedekah. Di sini. Jadi kriteria wanita soleh satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, senantiasa menjadi pendukung suami. 3, sering berinfak. Ini kata pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hari Id, Nabi berkhutbah di atas mimbar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyatuhan nisa, tasaddaqu. Ya wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya kata Nabi, saya melihat di dalam neraka kebanyakan di antara kalian. Ya, penghuni neraka sebagian besar dari penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Kenapa? Karena dia banyak mengingkari pemberian suaminya. Ya, karena dia banyak mengingkari pemberian suaminya, maka kata Nabi, bersedekahlah. Maka pada saat itu wanita menangis. Ya, para sahabat lihat. Ya, ini juga kriteria yang keempat. Ya, kriteria keempat, memiliki rasa takut terhadap azab Allah. Memiliki rasa takut terhadap azab Allah. Jadi kalau ada wanita biar nuancang-ancang, ittaqillah, jangan kau keluar malam kau. Ya. Mendengar kau sama suamimu. Kita juga kalau kita keluar tidak dilarang tidak ada rasa takut. Perintah suaminya yang keluar, kau juga seringnya kau keluar. Ciri-ciri suka membantah. Ya, dilarang keluar tetap keluar. Hati-hati. Kalau ada wanita seperti begini, usahakan jangan menikahinya. Ya, usahakan jangan menikahinya. Ini. Kemudian ya, perhatikan, kita masih banyak sebenarnya, cuman karena waktu yang membatasi kita masuk ke tafsir supaya lebih cepat. Ya, supaya lebih cepat. Kita masuk dalam surat tafsir cepat. Ayo sedikit 10 menit insyaallah selesai kurang lebih. Kata Allah, Iqra, bacalah ya Muhammad. Apa yang dibaca Al-Qur'an? Ya, bi ismi rabbik, dengan nama Tuhanmu ya Muhammad. Alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Bacalah Al-Qur'an itu ya Muhammad. Kenapa? Karena dia yang telah menciptakan.
Artinya syukuri atas kalian diciptakan oleh Allah dengan cara membaca Al-Quran. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia itu dari setetes mani. Ya, kalau hadis berapa ini di hadis arba'in? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari 'alaqah. Dari setetes mani. Kemudian nutfah dulu. Kemudian alaqah menjadi segumpal darah. Itulah hati. Ya, baru mudghah. Baru diliputi oleh idhoma. Idhoma itu diliputi oleh daging. Kata Allah Azza wa Jalla, kita percepat. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Kata Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang akram, yang sangat dermawan. Ya, yang sangat mulia, yang sangat pemurah. Saking pemurahnya Allah, jangankan apa yang kita minta, sedangkan yang tidak kita minta saja Dia kasih. Imam, coba lihat. Pernahkah di antara kita meminta kepada Allah agar kita bisa melihat? Pernahkah di antara kita agar kita tidak diberikan tuli? Pernahkah kita meminta dari makanan yang tadi pagi yang kita makan? Tidak. Berjalan ji, saking mulianya Allah, Dia memberikan sesuatu yang tidak kita minta, apalagi yang kita minta. Maka dari itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, ketika ada orang bertanya kepadamu dari salah satu hambaku, kata Allah, katakan kepadanya, sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Ya, jadi di sini kita saja tidak minta, Allah sudah kasih, apalagi minta. Betapa mulianya Allah, betapa karimnya Allah, betapa maha pemberinya Allah. Ya, itu namanya akram. Ya, bukan ikram. Ya, kalau ikram na cukup ngasih. Wena. Apa diantara juga yang harus kalian bersyukur? Perhatikan. Kata Allah, Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian dengan qalam. Di sini ini. Kenapa saya tegaskan sekali harus ikut belajar? Agar kalian bersyukur bahwa kalian dengan diajarkan dengan mampu menulis, mampu membaca, mampu menghitung, itu diantara rahmat yang terbesar atas seorang hamba yang diberikan dari Tuhannya. Jadi kalian mampu menulis. Coba lihat, ya. Kenapa Nabi Adam dimuliakan? Kenapa? Karena dia diajarkan mengetahui segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa Nabi Adam lebih mulia di kalangan para malaikat daripada para malaikat? Karena Allah mengajarkan ilmu kepada Adam. Sekarang, siapa Nabi yang paling pertama kali bisa menulis? Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam. Coba sekarang, siapa yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi? Orang Yahudi. Kenapa dia dianggap sampai sebagai Tuhan? Uzair binullah. Uzair itu anaknya Tuhan. Kenapa? Apa sebabnya? Karena Uzair orang yang mampu membaca dan menghafalkan Taurat. Bayangkan keutamaan ilmu, bisa menulis, bisa membaca, itu besar sekali faedahnya. Sekarang, kenapa orang bisa tersesat jalan? Karena tidak tahu membaca. Ya, nanti yang lebih besar papan tulis. Ya, ismul watau bertanya Inji, mana ismul watau? Kenapa? Karena tidak tahu membaca. Coba kalau tahu membaca, tulis di Google Maps, selesai. Tidak perlu bertanya. Ya, intinya orang yang mampu membaca, menulis, itu keutamaan yang besar. Ya, coba lihat. Orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bagaimana kedudukannya dibanding orang yang bisa membaca dan menulis.
Burun saja jangan usah. Burun saja kalau bisa membaca apa yang kita baca, tinggi harganya. Kalau bilang assalamualaikum, dia jawab bilang assalamualaikum. Nah baca tongnya apa yang nak baca ya? Naik 1 juta. Tapi coba bilang assalamualaikum begini. 250 juga harganya. Ya, tapi kalau bisa membaca bilang assalamualaikum, assalamualaikum tong. Ya, burung saja, hewan saja, kalau dia pintar membaca apa yang kita baca, ya kakak tua, burung nuri, itu semuanya bisa. Ya, kalau saya dulu ada ya dari Papua, burung nuri kalau marai, nakasih jambri di kuninna. Nah itu, ya, itu sangat bagus. Tapi sekarang dia hewan dilindungi. Ayo Asari, ayo. Nah sekarang perhatikan. Jadi diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, Allah mengajarkan kita dengan pena, ya, mampu menulis dan mampu membaca. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kita dulu manusia, maka dari itu kata Imam Syafi'i, falaisal mar'u yuladu aliman, falaisa lahul ilm kaman huwa jahil. Kata Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dilahirkan langsung dalam keadaan menjadi seorang alim. Falaisa lahul alim kaman huwa jahil, dan tidak semisal dengan orang yang bodoh dengan orang yang pintar, tidak semisal. Jauh beda antara langit dan bumi. Kalau bahasa guru saya, antara langit ke-7 dengan sumur bor. Ya, jauh sekali perbedaannya, adik-adikku sekalian. Ya, falaisa lahul alim kaman huwa jahil. Tidak sama orang yang alim dengan orang yang jahil. Ya, coba lihat Nabi Adam dimuliakan dengan ilmu. Coba lihat itu para tukang, sama gajinya dengan para buruh? Tidak, karena dia alim ki. Bisa pasang batu. Ya, kalau tukang 100, kalau alim ki 200. Bayangkan itu, ya. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana la yatagha. Sungguh, tidak sekali-kali sesungguhnya manusia benar-benar di atas ya kelampauan batas. Nah, sampai di sini dulu ayat kita mungkin, ya, karena di sini panjang lagi ya pembahasannya, yang dimana pembahasan ini ya tentang kisah ceritanya tentang Abu Jahal. Namun kalian karena ada pertemuan yang kalian harus temukan, sehingga kita memutus pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung ke lapangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, kita sudah memasuki tafsir surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq yang alhamdulillah menunjukkan bahwasanya pelajaran tafsir tinggal 4 pertemuan akan kita hadapkan tafsir surah An-Nas sampai surat Ad-Duha. Yang insyaallah ta'ala di antara kebiasaan kita akan dibacakan oleh salah satu saudara kita yang alhamdulillah di pertemuan kali ini
akan dibacakan oleh Al-Akh Fauzan, ya. Nama aslinya siapa?